Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, sifatul huruf ada 17. 10 sifat masing-masing berpasang-pasangan, 5. Hamas pasangannya jahar. Syiddah pasangannya rokhawah. Di antara mereka berdua nanti punya anak atau tidak. Atau di antara mereka berdua ada sifat antara, yaitu tawassut. Istifal pasangannya isti'ala. Infitah pasangannya itbaq. Ismat pasangannya idlaq. 10 sudah tersebut dan sudah terbahas di episode-episode sebelumnya. Sisanya 7 lagi. Itu dia. Kita akan coba sampaikan dalam bentuk yang ringan. Sifat yang pertama adalah sifat sofir. Sifat sofir. Apa itu sofir? Sofir secara bahasa itu artinya berdesis. Berdesis. Maksudnya ketika pengucapan huruf tersebut itu terdengar secara natural, alami bunyi desisan. Dan bunyi desisan itu ada 3 jenisnya. Disesuaikan dengan bunyinya di dalam Al-Quran. Pertama, desisan yang tipis dan tinggi. Tipis dan tinggi. Seperti suara ular, itu adalah huruf sin. Sa, saya, sa, sauslihi, sa, dan seterusnya. Yang kedua, desisan, tapi dia bukan nafas yang keluar, tetapi suara yang mengalir. Artinya ketika mengucapkan huruf tersebut, itu nafasnya dimatikan, yaitu zai. Zzz, zzz. Ternyata kita juga ada apa? Zai itu ada huruf Z, ya kan? Ada huruf Z. Jadi mungkin sedikit banyaknya bisa membantu seseorang untuk bisa mengucapkan zai dengan lebih baik. Sin juga sama, di dalam lisan kita ada huruf S. Itulah sama sebenarnya. Yang membedakan sin dari zai itu adalah hanya masalah nafas saja. Sin, nafas dan suara mengalir. Zai, suara saja tanpa nafas mengalir. Dan kedua-duanya sama-sama mengalir desisannya. Itulah dia sahir. Satu lagi, desisan kuat, kokoh, berat. Dan juga ada nafas di sana, yaitu sod. Itu yang pertama adalah sahir. Berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah. Kemarin sekilas sudah qalqalah. Sekarang kita akan bahas qalqalah. Urutannya adalah pembahasan qalqalah itu adalah setelah sofir. Apa itu qalqalah? Idtirab. Pantulan. Hurufnya apa saja? Qutubu jadin. Qalqalatun qutubu jadin. Qalqalatun untuk sifat qalqalah itu menghinggapi qaf, to, kutu, bu, qaf, to, ba, jim, dal, qutubu jadin. Atau kalau dalam biasanya kita lebih familiar dengan istilah baju di toko, baju di toko. Alhamdulillah itu bisa memudahkan kita dan menyesuaikan dengan pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Qutubu jadin. Pertama adalah huruf qaf. Qalqalahnya di mana? Pada episode sebelumnya ada kita singgung. Qalqalah di sini adalah qalqalah saat sukun. Qalqalah saat sukun. Karena qalqalah itu tidak ada ketika harokat. Artinya ketika harokat sudah bukan lagi bunyi pantulan, tetapi bunyi
apa? Fathah misalkan, rahang terbuka, maka disertai alif dia. Ko, ki, ku. Tidak ada bunyi pantulan. Pantulan di sini adalah pantulan yang bunyi seperti ini. Ku, aku, aj, j. Maka sudah lain lagi. Lain pengucapan qalqalah huruf qaf ketika sukun ataupun huruf qaf ketika harokat. To sama, ba, jim, dal. Itu definisi qalqalah. Kita akan coba mungkin dua dulu dengan qalqalah. Kita akan simpan sisanya, berarti sudah terbahas secara sistematis. Sifatul huruf ada 12 sudah kita bahas. Sisanya masih ada 5 lagi, insya Allah kita sampaikan di episode berikutnya. Sifat berikutnya adalah sifat lim. Apa itu lim? Lim itu adalah secara definisi bahasa, lim itu lembut. Dan secara istilah ilmu tajwid, lim itu maksudnya adalah kalau ada wawu atau ya sukun sebelumnya fathah, itulah lim. Contoh, aina, khairun, syai'un, ya sukun sebelumnya fathah, atau wawu sukun sebelumnya dhammah. Sawata, naumun. Demikian sifat lim. Kalau misalkan ketika wakuf gimana sifat lim itu? Dia masuk dalam kategori alif disukun. Contoh, naumun, ketika berhenti naum bisa 2 harokat, naum bisa 4 harokat, naum bisa 6 harokat. Sebagaimana isyarat Imam Syatibi dalam qiraat sab'ah, beliau mengatakan wa 'inda sukunil waqfi wajhani usila. Ketika mad bertemu sukun, sukunnya sukun palsu, artinya aslinya harokat, dia menjadi sukun karena waqaf, maka dia ada dua bentuk, yaitu bentuk 4 harokat dan bentuk 6 harokat. Adapun bentuk 2 harokat di sini itu adalah bentuk otomatis yang sudah ada, 2, 4, dan 6. Berikutnya, bagaimana dengan lim? Lim itu masuk bagian mengambil hukum arid lisukun. Makanya dikatakan mad lim arid lisukun. Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Khusus untuk wawu ya sukun sebelumnya fathah. Demikian untuk huruf lim. Berikutnya, al-inhiraf. Apa itu al-inhiraf? Inhiraf secara bahasa artinya menyimpang. Menyimpang. Atau asalnya begini, tiba-tiba begini. Menyimpang. Ini hanya ada di huruf ro dan juga lam. Makanya isyarat Imam Ibnu Jazari, wal-inhirafu suhiha fil lami war ro. Inhiraf itu sahih, penyimpangan itu adalah sahih, benar, betul, yaitu menghinggapi huruf lam dan juga huruf ro. Bagaimana penyimpangan huruf lam dan huruf ro? Ada 2 definisi utama yang sampai kepada kita melalui jalur talaqi. Adapun yang pertama, maksud daripada penyimpangan huruf ro itu adalah penyimpangan secara makhraj. Artinya makhraj huruf ro itu mungkin sebelumnya belum kita bahas, namun insya Allah nanti pada waktunya akan kita bahas. Makhraj huruf ro itu adalah pada lidah bagian ujung. Pada lidah bagian ujung. Lidah bagian ujung naik ke langit-langit. Ke langit-langit. Di sebelah lam atau di sebelah nun. Masuk ke langit-langit, namun dalam praktek pengucapannya ujung lidah ini ternyata dia tidak sempurna menggunakan ujung lidah. Dia ada unsur sisi lidah, yang mana nanti dalam istilah makhraj itu hafatul lisan. Kita tidak menggunakan ujung lidah tulen, tetapi menggunakan bagian sisi daripada sisi lidah bagian bawah alias makhrajnya lam. Kang Novel minta tolong ucapkan
ro sukun sebelumnya fathah. Au. Ketika pengucapan itu, tolong antum merasakan, apakah sama pengucapannya seperti antum mengucapkan nun, ucapan nun? Apakah sama penggunaan ujung lidahnya ketika mengucapkan ro dan juga mengucapkan nun? Sama. Sama. Ya. Mendekati ya. Coba dilihat lagi. Au. Ketika kita mengucapin nun, an pakai ujung saja. Ketika kita mengucapkan dal, Dan ad pakai ujung. Tapi ketika kita mengucapin ro, itu ada makhraj yang istilahnya menyempit. Menyempit ketika kita mengucapkan ro, au, itu dia tidak melibatkan ujung saja, tetapi bagian sisi pun dia ikut terlibat, dia agak menyempit. Beda sama dal. Kalau dal konsisten, tak, ad, nun, an. Tapi kalau ro, au, iya kerasa. menyimpang. Nah, terjadi penyimpangan makhraj. Bagaimana dengan lam? Lam juga sama. Lam itu makhraj aslinya adalah di tepi lidah bagian bawah. Ini tepi lidah. Ini mungkin tepi lidah. Tepi lidah bagian bawah itu adalah daerah sini, dari sini ke sini. Dari sini ke belakang itu tepi lidah bagian pangkal. Sepertiga terakhirnya tepi lidah bagian bawah. 2/3 ke sini bagian pangkal atau lidah pangkal. Tepi lidah bagian pangkal, tepi lidah bagian bawah atau tepi lidah bagian atas, tepi lidah bagian bawah, karena lawannya bawah itu adalah atas. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengucapkan lam, ternyata sebelumnya kita akan coba kaji dulu. Wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu adalah makhrajnya dari sisi lidah bagian bawah, adnaha bagian bawah, ha daripada sisi lidah yang tadi sebelah sini ya. Limuntahaha sampai ke ujung. Pertanyaannya adalah, ketika ada istilah limuntahaha sampai ke ujung, ujung itu kan sudah bukan wilayah tepi lidah lagi, tetapi wilayah torful lisan, wilayah ujung lidah. Artinya ketika lam yang tadinya makhrajnya adalah di tepi lidah bagian bawah, kemudian secara pengucapannya kita tidak bisa mengucapkan lam ketika sukun naik al, itu tidak bisa tanpa menggunakan makhraj ujung lidah. Coba sekali lagi antum ucapkan lam sukun sebelumnya fathah, tapi pakai tepi lidah saja. Nggak kebayang dan nggak bisa. Artinya dia perlu menggunakan makhraj orang lain. Nah, penggunaan makhraj orang lain atau penggunaan makhraj huruf lain, yaitu huruf-huruf yang dari ujung lidah, itu dinamakan inhiraf, menyimpang dia. Jadi dia dalam pengucapannya itu baru sempurna ketika menggunakan makhraj huruf lain, yaitu makhraj ujung lidah. Demikian para sahabat Al-Quran, kedua sifat ini. Terus bagaimana dengan sifat yang atau definisi yang kedua? Definisi yang kedua adalah dari sisi penyimpangan bunyi. Kalau tadi penyimpangan makhraj, lam makhrajnya di tepi lidah bagian bawah menyimpang ke ujung lidah. Kemudian ro ujung lidah menyimpang sedikit ke tepi lidah bagian bawah. Kalau sekarang penyimpangan bunyi, artinya bunyi yang dihasilkan oleh huruf lam itu tidak sama seperti bunyi yang dihasilkan oleh huruf lain selain lam dan ro. Bunyi yang dihasilkan oleh huruf, contoh sin. Ketika kita mengucapkan sin, suara itu ngalir sempurna, stabil dia. Ha, shin, fa, terus dia ngalir. Tapi apakah begitu dengan lam? Lam, as, itu bentuk sin ya. Ha, ah, fa, af.
Tapi kalau lam al, tidak al, nanti insya Allah mungkin akan lebih jelas ketika para sahabat sekalian memperhatikannya. Ketika mengucapkan lam, posisi lidah itu terasa seperti melebar dia. Al, beda dengan sin. Kalau sin itu lidah diam aja. Maksudnya suara yang dihasilkan dari lidah itu lurus aja, dia lurus. Tapi kalau lam, al, lidah antum terasa melebar bunyinya dan juga posisi lidahnya. Adapun untuk ro kebalikannya, posisi lidah ketika naik ke atas dia tidak naik seperti naiknya nun an, tapi kalau untuk ro dia agak menyempit si posisi lidah itu. Demikian untuk sekilas tentang sifat inhiraf atau menyimpang. Menyimpangnya makhraj huruf lam, makhraj tepi lidah ke tepi lidah bagian bawah sampai ke ujung, atau ro menyimpangnya makhraj huruf ro, makhraj ujung lidah ke tepi lidah bagian bawah walaupun hanya sedikit saja persentuhannya. Apa itu takrir? Takrir dalam kamus bahasa Arab berarti al-irti'az atau pengulangan. Terjadi pengulangan atau getaran. Kalau kita dipersimpel bahasanya adalah dengan getaran. Satu-satunya huruf yang terucap dengan getaran itu cuma ro. Di sini baru koma. Artinya belum berakhir di sana pembahasannya. Terus gimana? Terus gimana dengan orang yang cadel? Masuk yang tadi. Gimana orang yang cadel? Tenang. Untuk orang yang cadel atau untuk orang yang dalam kondisi tertentu dia tidak bisa mengucapkan insya Allah itu tidak akan menjadi masalah sedikit pun bagi dia untuk apakah dia bisa mengucapkan ro dengan sempurna atau tidak. Karena kembali lagi, walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakkihi. Tidak ada pembeda antara orang yang mahir atau fasih dalam pengucapan Al-Quran dan orang yang tidak mahir atau tidak menggunakan atau tidak fasih Al-Quran. Itu hanya terjadi perbedaan pada kadar latihan dia terhadap rahangnya. Semakin dilatih, insya Allah semakin bisa. Karena huruf ini menggunakan rahang atau mulut dengan seluruh partikel yang ada di dalamnya, maka latihan di sini maksudnya adalah latihan mulut atau latihan rahang. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun antum berada, sifat takrir bunyinya adalah tapi itu belum selesai. Nanti ada matan lain yang akan membungkus cara pengucapan ro ini, tidak lagi yaitu wa akhfi takriron. Samarkanlah karakter takrir. Bagaimana? Dan ternyata ro itu masuk ke huruf yang dia fleksibel, bisa tebal, bisa tipis. Dalam kondisi dia bisa tebal, dalam kondisi tertentu pun dia bisa tipis. Maka dengan demikian, dalam kondisi di mana dia bisa tebal, maka itu memerlukan rahang tebal. Rahang solat, so. Ucapkan ro dari rahang tersebut, tebal. Dan juga rahang tipis, air, i, Ketika pengucapan ro tidak lagi tidak, tetapi samar sekali. Tapi bukan berarti dihilangkan, karena memang tidak boleh juga dihilangkan. Kenapa tidak boleh dihilangkan? Dia nanti akan terjadi bukan lagi huruf ro, tetapi huruf lam. Karena yang membedakan antara ro dan lam hanyalah di takrir. Di antaranya adalah takrir. Ketika dia tebal, tipis, fathah, ro.
kasroh ri, tidak ada lagi ri atau ro, tidak. Maka insya Allah siapapun akan bisa mengucapkan dan tidak tanpa atau tanpa terkecuali, insya Allah bisa. Sifat takrir sudah tersampaikan, hanya ada di huruf ro, dan karakter dari takrir itu adalah disamarkan. Demikian untuk pembahasan sifat takrir. 6. Sifat yang jumloknya nih, ada sifat yaitu namanya tafashi. Apa itu tafashi? Tersebarnya angin saat pengucap, tersebar kemana-mana angin saat pengucapan huruf shin. Demikian untuk sifat huruf shin. Kemudian sifat yang 7-nya, yang jumloknya, dia nanti memiliki sifat istitolah. Istitolah. Apa itu istitolah? Membentang, terbentang, melebar. Apanya? Makhrajnya, bunyinya, yang jelas dia melebar. Kita lihat secara makhraj. Makhraj dhad itu adalah satu-satunya huruf yang dia mengaktifkan seluruh lidah. Kang Noval atau siapapun, antum semua ketika mengucapkan dhad secara benar, itu akan mengaktifkan seluruh atau mengikutsertakan seluruh lidah. Dhad ketika fathah, do, dari mulai ujung pangkal naik secara sifat, tengah naik secara sifat, pangkal dan tengah sifat itbaq itu, depan juga naik sifat istitolah itu, berfungsi, samping bergerak dia secara makhrajnya, seluruh wilayah lidah itu dia aktif dia. Nah, demikian itu untuk huruf dhad. Istitolah, memanjang dia, makhrajnya dia, sumber keluar dhad itu membutuhkan keaktifan seluruh lidah, wilayah lidah. Hanya bagian kecil saja dari lidah yang gak ikut terlibat, yaitu lidah antara ujung. Saya ingin sedikit menggambar, tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, satu-satunya lidah yang tidak terbayang yang tidak aktif itu adalah antara lidah ujung dan lidah tengah. Insya Allah nanti kita akan lebih mudahnya itu adalah dengan talaqi. Seluruh wilayah dhad itu berfungsi, hanya bagian kecil saja yang tidak berfungsi, yaitu antara ujung dan tengah. Antum bisa rasakan sendiri ucapan dhad, antara ujung dan tengah dia agak cekung ke bawah. Baik, itu teori mungkin tidak terlalu terbayang, tapi seenggaknya membuat sedikit bayangan. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan sampai nggak dapat semuanya. Minimal dengan teori itu sedikit membuka, walaupun tidak 100% membuat kita bisa mengucapkannya. Itu sifat istitolah, membentang. Makhrajnya terbentang, bunyinya juga tetap bunyinya juga berimbas kepada bunyi. Itu dia. Namun lebih kuat kepada makhrajnya yang terbentang makhrajnya.